Saya bertanding, kalau mau bertanding udah pakai lengkap, udah pakai semua. Naik ke atas ring itu kayak artis. Orang-orang lihat saya, ya kayak artis lah. Nggak pernah ada sedikit saya takut. Kalau mau jadi orang yang terbaik itu saya harus mengalahkan yang terbaik. Siapapun yang terbaik, saya harus kalahkan. Dan saya akan menjadi yang terbaik. Saya Indra, saya bekerja di Rumah Cemara sebagai konselor adiksi sejak tahun 2013. Saya melayani teman-teman di sini untuk membantu mereka pulih dari penggunaan zat. Orang yang spesial buat saya pagi hari ini adalah mama saya, orang tua saya yang masih mendukung saya dalam hari ini untuk terus pulih. Ya, juga teman-teman yang ada di sini itu memicu saya untuk tetap semangat untuk menjalani pemulihan saya. Nah, ya, itu aja sih. Mengingat itu yang menjadi. Awalnya saya bekerja di institusi yang lain sama, rehabilitasi juga di salah satu kota di Jawa Tengah. Tapi yang membuat saya bisa bekerja sebagai konselor adalah saya dulunya juga sama pengguna zat juga. Terima kasih harus aku ucapkan kepada konselor, kepada PEM yang selalu membantu untuk pemulihan aku sendiri, untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Rumah Cemara berdiri sejak 2003, jadi Januari, jadi sudah masuk tahun ke-13 sekarang. Rumah Cemara berdiri diawali oleh 5 orang mantan penyalahguna zat yang memutuskan untuk membentuk suatu komunitas untuk membantu teman-teman penyalahguna zat untuk bisa lepas dari ketergantungan, karena di awal tahun 2003 sangat sedikit tempat perawatan yang membantu teman-teman untuk bisa pulih, dan kalau ada pun itu sangat mahal harganya. Tidak dapat kami ubah, keberanian untuk mengubah apa yang dapat kami ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Pagi! Awalnya Rumah Cemara mulai membentuk tempat perawatan atau kita bilangnya treatment center ya, atau istilah kerennya rehabilitasi untuk membantu teman-teman pulih dari kecanduan. Tapi ternyata itu juga berlanjut, tidak hanya cukup dia sehat, tapi ketika dia sehat dia harus kembali ke masyarakat, tentu harus diberi pembekalan. Nah, jadi kita melihat juga berbagai aspek atau sisi yang bisa membantu untuk mereka siap kembali ke masyarakat. Tapi juga di situ kita lihat bahwa kita mempunyai satu kesamaan, bahwa kita suka berolahraga. Dari olahraga itu kita mulai serius untuk menekuni, awalnya sepak bola, dan sekarang mulai masuk ke dalam boxing atau tinju. Untuk Rumah Cemara Boxing Camp sendiri, kita berdiri dari tahun 2012 sebenarnya. Kebetulan kita udah terdaftar di Komisi Tinju Indonesia dan juga kita udah terdaftar di Asosiasi Tinju Indonesia. Sebenarnya latar belakangnya kenapa kita jadi ada olahraga boxing. Ya kita balik lagi ke awalnya. Ternyata dari semua teman-teman yang bermasalah itu pun
mereka cenderung lebih dekat dengan yang namanya berantem, lebih dekat dengan yang namanya violence itu di luar gitu loh, di luar. Dan kita coba memfasilitasi itu ya, lo daripada lo berantem di jalan atau daripada lo berantem di sini, lo lebih baik berantemnya di sini gitu loh, di atas ring gitu loh. Ya dengan tujuan kita pengen menciptakan atau kita pengen menciptakan atlet-atlet khususnya untuk Kota Bandung. Karena untuk boxing sendiri ya bisa dibilang sekarang lagi turun, dan harapan kita ke depannya kita bisa mengangkat atlet tinju ini khususnya di Kota Bandung, dan mudah-mudahan kita bisa nasional dan juga kita bisa go internasional juga untuk boxing gitu. Tujuannya sih sebenarnya kita ingin menciptakan olahraga boxing ini sebagai olahraga milik siapapun gitu loh. Kita nggak melihat latar belakang, kita nggak ngelihat faktor agama, kita nggak ngelihat ras, kita nggak ngelihat apa. Oke, semuanya kita gabung di sini. Untuk kelas-kelasnya sendiri kita dibagi beberapa kelas. Jadi itu ada kelas profesional yang memang tujuannya kita pengen mencetak atlet, atlet daerah, atlet nasional, ataupun tuh sampai atlet internasional gitu loh. Nah, tapi juga ada kelas untuk lifestyle atau gaya hidup, dan tentunya untuk kelas lifestyle ini sendiri itu dari berbagai kalangan itu bisa masuk. Nama saya Muhammad Resnu, saya lulusan SMP, bertinju sejak kelas 6 SD sampai sekarang. Saya di Rumah Cemara Boxing Camp ini dipersiapkan di kelas 49 kg di kelas terbang, dan untuk persiapan mengikuti kejuaraan presiden, Piala Presiden. Dan saya pernah nyoba lah sama teman, minum, terus obat-obatan juga. Pernah sekali sih ganja, sekali pernah. Ganja 1 kali pernah. Pada usia SMP. Ya, nakal-nakalnya SMP sih, kesininya ya agak membaik lah. Saya melihat Rumah Cemara itu seperti keluarga, semuanya nggak ada perbedaan. Jadi benar-benar Indonesia tanpa stigma itu benar-benar di sini, nggak ada perbedaan. Nggak ada apa ya namanya ya, pokoknya nggak ada yang dibeda-bedakan lah di sini, semua sama. Kalau ke saya sendiri juga sama begitu. Saya kan kalau di luar gitulah, mungkin sekarang juga saya berantem terus kali kalau di rumah. Cuma kalau di sini ya agak tenang, ada yang ceramain saya lah setidaknya gitu, yang nyuruh saya benar. Untuk menggali informasi dari para klien tentu tidak gampang, karena tidak semua orang suka ngomong. Jadi salah satu
terapi yang kita lakukan untuk menggali adalah melalui art gitu, melalui seni. Jadi terutama menggambar ya. Jadi ketika mereka bisa menggambar, mereka bisa mencurahkan komunikasi mereka dalam bentuk gambar. Sehingga nanti dengan pelan-pelan fasilitator atau narasumber yang ada itu akan membantu untuk mengeksplor apa yang ada di gambar tersebut. Bisa berupa kemarahan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa mimpi, bisa berupa banyak hal yang bisa dilakukan. Dengan adanya art terapi ini, mungkin buat teman-teman yang memiliki kecenderungan introvert dapat memberikan terapinya, karena tidak semua orang dapat berkomunikasi secara verbal, secara lisan. Untuk membangun kepercayaan antara satu dengan yang lainnya juga terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena ketika seseorang menjadi pecandu, mereka itu akan menjadi orang-orang yang self-centered ya, jadi mengunci hanya untuk dirinya sendiri. Nah itu yang perlu kita pelan-pelan rubah menjadi orang-orang yang terbuka, karena di pemulihan ada satu statement berkata keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Jadi ketika mereka mulai berani berbicara siapa diri mereka, apa permasalahan mereka, sebenarnya itu adalah langkah awal untuk menuju pemulihan. Sebenarnya gini Mbak, untuk program kita kaitkan untuk program masalah ketergantungan narkoba gitu loh. Tapi tidak semua teman-teman yang direhab itu mereka tertarik juga dengan olahraga gitu. Tapi fasilitas yang kita punya saat ini baru olahraga ya. Nah, setiap orang itu mempunyai keseimbangan di dalam dirinya sendiri. Biasanya kalau kita itu menyebutnya adalah endorfin, di mana endorfin yang ada di dalam tubuh manusia itu semacam bentuk keseimbangan. Nah, permasalahannya dulu setiap teman-teman yang mempunyai masalah dengan endorfin, di saat endorfinnya keseimbangannya lagi oleng, teman-teman itu kebanyakan diisinya itu dengan menggunakan narkoba. Tapi dengan metode olahraga yang kita lakukan, di saat endorfinnya itu oleng atau keseimbangannya itu oleng, kita tutupnya dengan olahraga. Tentunya harus dengan keinginan yang kuat dalam dirinya gitu loh. Ya misalkan kalau misalkan kita jejelin semua olahraga, tapi dia tidak suka olahraga, percuma juga gitu loh. Makanya kita pun memilih atau melihat kebutuhan setiap orang itu seperti apa. Kalau misalkan memang kebutuhannya di olahraga, kita coba fasilitasin untuk olahraga. Kalau misalkan kebutuhannya di seni, kita coba arahkan juga di seni gitu loh. Jadi gimana caranya supaya si keseimbangannya itu tetap terisi dan tidak di saat lagi oleng dia tidak diisi lagi dengan yang namanya narkoba. Perubahan sih ya berubah drastis lah. Dari minum juga saya nggak minum lagi. Soalnya malu di sini orang lain udah pada berhenti minum, masa saya mau minum lagi di sini gitu. Orang lain udah kata istilahnya lah udah insaf, masa saya mau gitu lagi. Sikap seperti ini sih nggak ada yang berubah gitu. Ya bedanya cuma ngomong yang ke lebih tua nggak kasar lagi, karena asalnya mah lebih tua. Jadi kalau di daerah kan, oh mana tadi kasar pokoknya kan. Kalau di sini nggak, ada tata krama lah. 5, 4, 3, 2, 1, dan stop. Nama saya Soleh Sundafa, saya mantan juara tinju internasional PABA, PSI PABA WBA tahun 99 sampai 2004. Kebetulan saat ini saya mantan atlet, tapi saya berkecimpung di tinju lagi, sekarang skupnya sebagai pelatih.
Perbedaan itu udah pasti jelas ada jauh berbeda sih Mak, karena mereka sendiri kan kondisi badannya tidak bugar seperti orang selayaknya yang normal biasa gitu kan. Ya kasarnya kalau menurut medisnya banyak racun lah, entah apa saya kurang tahu. Cuma yang jelas dari segi perbedaan udah jelas pasti ada beda. Nah jadi kalau skala teknis apa mungkin saya mengajarkan sama, cuman tidak terlalu berat kayak orang-orang yang biasa-biasa, bukan pecandu, itu aja. Kalau saya, awal-awalnya tetap disiplin. Punya kuat, badan kuat, kalau nggak disiplin tetap akan rapuh. Dari kecil pengen jadi besar, kita disiplin, ini metodenya apa nih, oh begini disiplin. Pasti akan jadi yang besar itu aja. Sekarang badan kuat, nggak disiplin percuma gitu kan. Tidur nggak jelas, main ya. Tapi kalau disiplin, itu dia tadinya cuma biasa-biasa. Latihannya bagus, pola makan, pola istirahat gitu kan. Pola latihan tertata dengan benar-benar, itu akan bagus nanti hasilnya. Itu aja. Kalau dari saya disiplin awal-awalnya. Saya karena latihan biar lebih fokus, Senin sampai Jumat saya tinggal di sana dengan anak saya yang baru Sabtu ini. Baru Sabtu sama Minggu saya pulang ke rumah bertemu orang tua. Dan yang membuat saya sadar sih saudara-saudara semua. Pertamanya lihat orang tua udah tua, pertama saya sadarnya. Terus sama kakak juga sering dibilangin kalau hidup itu harus kayak menanam bunga, katanya menanam tanaman. Kalau kita sirami ya buahnya juga pasti enak, katanya. Kalau asal nancap aja udah nggak akan enak. Kalau seenggaknya buah itu jadi juga pasti pahit atau asam, buahnya kecil. Tapi kalau disirami dengan baik ya buahnya juga enak dimakan.